Social distancing. Hari-hari belakangan ini seluruh dunia menghadapi pandemi global, yaitu coronavirus atau tepatnya COVID-19. Ratusan ribu orang di seluruh dunia sudah terinfeksi COVID-19. Ribuan orang sudah meninggal. Dan ratusan orang di Indonesia sudah dinyatakan positif COVID-19. Per hari ini, 20 Maret 2020. COVID-19 ini sudah menjadi ancaman serius bagi orang di seluruh dunia. Seluruh negara menghadapi COVID-19 ini dengan caranya masing-masing. China, Korea Selatan, Italia, Inggris, Amerika, Iran, Afrika. Udah bukan waktunya lagi kita bersantai-santai, jalan-jalan, dan tidak peka terhadap kondisi ini. Walaupun gak boleh panik, tapi kita harus tetap waspada, bukan berarti santai. So, sudah saatnya kita bergerak mengikuti anjuran pemerintah, yaitu di rumah aja, social distancing. Belajar di rumah, bekerja di rumah, dan ibadah di rumah. Dan kita bisa melawan COVID-19 hanya bila kita lakukan bersama-sama. Halo guys, kali ini aku mau menjelaskan tentang social distancing. Apa itu social distancing? Yaitu adalah menjaga jarak sehat dari orang ke orang. Kita lakukan dengan meminimalisir aktivitas yang tidak perlu, seperti ketemu orang yang nggak perlu, menghindari juga keramaian, dan berkegiatan di dalam rumah. Tujuannya yaitu untuk mengurangi penyebaran dari suatu penyakit di mana sekarang ini yang sedang marak, yaitu COVID-19. Nah, apa aja sih yang kita bisa kerjakan dalam rumah? Yaitu belajar, bekerja, ibadah, pokoknya sesuai apa yang dianjurkan oleh presiden kita Pak Jokowi. Jadi bukan berarti kalau kita itu stay at home kemudian kita justru liburan keluar, justru kita memanfaatkan waktu-waktu ini untuk berjalan-jalan. Nah, itu jangan ya guys. Nah, apabila social distancing ini dilakukan dengan benar, maka jumlah penyebaran dari kasus positif corona ini tidak akan meningkat secara drastis, dan pada akhirnya yang jumlah penderita ini bisa ditampung oleh fasilitas kesehatan dan bisa dirawat dengan baik. Jadi supaya jumlah penderita ini tidak lebih banyak dari jumlah fasilitas kesehatan yang bisa menampung. Jadi mulai sekarang kita stay at home dan selalu jaga kebersihan ya. Nah teman-teman, penyakit COVID-19 ini adalah penyakit yang ditularkan lewat droplet. Droplet itu semacam kayak ludah-ludah kecil gitulah, yang kalau misalnya kalian ngomong, batuk atau bersin, dia keluar. Nah itulah yang menularkan si penyakit COVID-19 ini. Kalau misalnya kalian berdekatan dengan orang-orang yang positif, waktu mereka bersin, mereka bisa membawa droplet ini dengan kecepatan yang cukup cepat. Dalam 1 detik aja mereka bisa mencapai 25 meter. Si droplet tadi bisa langsung masuk ke mata, masuk ke hidung, atau langsung kehirup ke mulut. Itu bisa menularkan. Tapi kalian nggak perlu takut karena partikelnya sangat kecil, sekitar kurang dari 5 mikrometer. Si droplet ini langsung akan tertarik oleh gravitasi ke bawah. Jarak amannya itu sekitar 1 meter. Tapi kalian bolehlah bikin jarak lagi lebih jauh lagi sedikit. Terus habis itu teman-teman perlu tahu bahwa setelah si bersin tadi atau si batuk tadi, atau kalian ngomong dan muncul dropletnya, si droplet itu nggak langsung mati ya, karena setelah dia nyampe di permukaan suatu benda, si dropletnya itu tadi bisa bertahan selama beberapa jam sampai beberapa hari. Nah, itulah kenapa pentingnya kalian social distancing, menjaga jarak, dan lebih baik lagi kalau kalian bisa di rumah aja sehingga kalian mengurangi resiko paparan dari droplet tadi, dan kalian nggak meper ke benda-benda lain yang mungkin aja terpapar dari droplet yang mengandung COVID-19. Yang harus kalian ketahui adalah nggak semua orang yang positif COVID-19 itu bergejala. Ada orang yang merasa sehat-sehat aja dan oke, gue baik-baik aja, tapi sebenarnya dia udah terinfeksi. Dan inilah yang kita sebut dengan carrier. Dan kalau orang ini tetap melanjutkan kegiatannya di luar, bertemu dengan orang lain, pulang ke rumah, nggak social distancing, yang ada dia menyebarkan COVID-19 ini ke lebih banyak orang lagi. Karena dia memang sudah mampu menyebarkan COVID-19 walaupun dia nggak sakit. Kebayangkan kalau kita nggak patuh dan kita nggak di rumah aja, ya berapa banyak korban yang bakal berjatuhan. Ingat, walaupun kalian yang masih muda itu ngerasa sehat, ya udahlah sakit nanti juga sembuh sendiri, tapi pikirin orang-orang yang tinggal serumah dengan kalian. Gimana dengan orang tua kalian atau nenek kakek kalian yang sistem imunnya nggak sebagus kalian? Oke, hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan, tapi kalau kita yang membawa penyakit itu ke orang lain, padahal kita bisa mencegahnya, sangat disayangkan sih guys, dan jahat sih guys menurut aku itu.
Kenapa harus 14 hari? Karena masa inkubasi dari virus ini diprediksi minimal 14 hari. Oke, jadi anggap aja nih, misal asumsinya kalian terakhir kali terpapar dengan virus ini atau virus apapun itu adalah H-1 sebelum kalian self quarantine atau di rumah aja. Supaya kalau dalam rentang 14 hari ini kalian ternyata sakit, itu bisa segera ditangani dan gak menyebar ke orang lain. Jadi berhenti di kita aja, tujuannya tercapai deh, gak menyebarkan COVID-19 ke orang lain. Tapi kalau misal nih kalian ada yang bandel, let's say di hari ke-10 udah nggak tahan, terus kalian malah keluar. Nah, asumsinya berarti kalian dapat lagi virus ini di luar di hari ke-10. Jadi harusnya kalian ngulang lagi karantina 14 hari kalian, itu kalian sendiri ke depan. Untuk memastikan bahwa dalam masa inkubasi ini kalian nggak bergejala, kalian nggak sakit. Nah, nanti ketika orang-orang ini udah selesai hari ke-14, mereka semua pada keluar, dan kamu yang bandel nih ikut-ikutan keluar, bisa aja gejala kamu belum muncul, tapi hari kesekian orang-orang udah selesai, kamu baru muncul gejala. Maka kamu sangat bisa menularkan COVID-19 ini ke orang lain, orang banyak yang udah selesai di rumah aja, yang artinya kamu gagal memutus rantai penularan COVID-19. Usaha yang udah kita semua bangun bersama-sama selama 14 hari, itu gagal dan fail karena adanya ketidakdisiplinan dan ketidakpatuhan beberapa orang yang gak kuat, yang bandel. Yang artinya angka kesakitan pun akan semakin meningkat, penderita COVID-19 akan semakin banyak, dan bisa aja melebihi dari yang bisa ditampung oleh fasilitas kesehatan. Yang akhirnya ini akan membuat tugas tenaga medis semakin berat. Inilah cara terbaik kalian sebagai elemen bangsa untuk membantu tenaga medis dan bangsa ini semuanya. So, di rumah aja. Jadi di situasi yang seperti ini pasti kita banyak dapat informasi-informasi dari media sosial kah, dari chat keluarga kah, atau dari omongan-omongan teman atau tetangga bahkan. Nah, tapi kan kita nggak tahu apakah informasi tersebut dapat dipercaya atau valid dan dapat kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Banyak banget yang nanya sama aku, apakah bawang putih dapat menyembuhkan virus corona? Atau contoh minum air hangat dapat membunuh virus corona yang ada di tenggorokan. Nah, padahal berita-berita itu adalah hoax dan tidak dapat dipercaya. Bahkan WHO pun sendiri sudah mengeluarkan pernyataan mengenai hal tersebut. Jadi mungkin saja penyebabnya karena kepanikan kita. Kalau kita panik, kita lebih merasa mencari hal-hal yang dapat memberikan dampak positif ke diri kita. Padahal mungkin aja berita-berita yang katanya dapat menyembuhkan atau mencegah malah memperburuk kondisi seseorang atau diri kita sendiri. Nah, makanya untuk mendapatkan informasi yang benar, cari dari sumber yang dapat dipercaya. Paling gampang di Indonesia kita bisa dapat dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Mereka punya media sosial di Instagram, di YouTube, atau di websitenya. Bahkan punya call centernya. Selain itu, misalkan dari luar, kita bisa pakai patokan WHO atau CDC. Mereka mengeluarkan update-update terbaru mengenai fakta dari COVID-19 atau virus corona yang terjadi di seluruh dunia ini yang sudah menjadi pandemi. Yang paling dapat membantu saat ini adalah social distance atau meminimalisir kontak sosial agar penyebaran si virus corona atau COVID-19 ini dapat diperlambat sehingga orang-orang dapat tertampung di rumah sakit dan angka kematiannya bisa rendah. Jadi, aku sarankan sebelum kalian menyebarkan suatu informasi, kalian cari tahu dulu apakah dapat dipercaya atau enggak, rasional atau enggak. Sekarang kita bahas tentang bagaimana panduan pengawasan dan apa aja sih yang dilakukan kalau isolasi diri di rumah. Oke, first thing first, kita harus tetap tenang dan dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah atau di kos atau di apartemen kalian. Kalau misalnya nih, in case kalian harus keluar rumah atau keluar kosan kalian karena satu dan lain hal yang mendesak, ya jangan lupa pakai masker. Terus hindari dulu tempat-tempat yang rame, mall, gym, atau dan lain-lain. Terus kita bahas buat yang tidak ada riwayat kontak dengan pasien COVID-19, tidak ada berkunjung ke negara terjangkit COVID-19 sebelumnya, tapi saat ini ada gejala demam, batuk, pilek, sesak, kalian periksalah ke dokter terdekat, ikuti anjuran dokter tersebut dan istirahat cukup. Tapi kalau misalnya tidak ada gejala saat ini, istirahat saja di rumah, tetap jaga kesehatan kalian. Terus kalau misalnya kalian batuk atau bersin, selalu ingat bahwa ada etika batuk atau bersin yang benar. Misalnya pakai tisu nih, asik. Nah, kalau kalian batuk atau bersin nih, tutup hidung kalian, daerah hidung dan mulut seperti ini. Setelah bersin atau batuk, ini tisu kalian buang ke tong sampah. Dan jangan lupa untuk cuci tangan setelahnya. Cuci tangan dengan cara yang benar, menggunakan sabun dan dibawa air mengalir.
Kalian yang tinggal baik di rumah atau di kos, pasti punya jendela dong. Jangan lupa untuk selalu buka jendelanya biar terjadi sirkulasi udara. Karena itu penting buat pertukaran udara dari dalam ruangan ke luar ruangan. Nah guys, untuk sementara hindari dulu penggunaan alat makan atau perlengkapan pribadi lainnya. Misalnya sendok, garpu, piring, gelas, dan lain-lain secara bersamaan. Dan tentunya sebelum makan atau minum, kalian harus pastikan terlebih dahulu bahwa alat makan atau alat minum yang akan kalian gunakan itu sudah dicuci bersih dengan sabun dan air mengalir. Next, untuk mencegah penyebaran dan penularan penyakit, ini penting banget kita harus jaga jarak satu sama lain, minimal 1 meter. Kenapa? Karena dalam 1 meter ini, dari penelitian mengatakan bahwa droplet atau partikel-partikel air yang keluar dari bersin batuk kalian itu bisa mencapai jarak 1 meter. Nah guys, untuk lebih jelasnya, kalian bisa search atau cari sendiri alur atau protap terkait pemeriksaan COVID-19 ini. Banyak kok di sosial media atau di situs-situs resmi pemerintah atau Kementerian Kesehatan. Apa aja yang bisa kita lakukan ketika kita ada di rumah? Itu berarti kita mengikuti himbauan dari pemerintah mengenai social distance. Kita bahas dari yang pertama, itu misalnya baca buku. Sesuai dengan kesukaan kalian apa. Bisa novel, biografi, sejarah, atau apapun itu. Tentunya dari buku itu sendiri kita bisa banyak lebih belajar lagi. Nah ini nyambung ke poin yang kedua, yaitu belajar. Mungkin bagi teman-teman yang masih sekolah, yang kuliah, sekarang sedang diliburkan. Mungkin ketika kita di rumah, ada tugas-tugas, ada materi-materi yang memang kita harus pelajari. Tanggung jawab kalian tetap harus belajar. Yang ketiga, bekerja di tempat. Nah berarti ini pun buat teman-teman yang memang bekerja, tetap lakukan tugasnya, selesaikan. Yang keempat, bersih-bersih di rumah. Bersih-bersih meja, ngepel, nyapu, cuci piring. Dari situ, tanpa sengaja kita melakukan olahraga sehat, akan banyak kalori yang sebenarnya kita keluarkan. Yang kelima, untuk sekarang aku sendiri sedang memilah-milah barang-barang mana yang sekiranya masih bisa dipakai dan mana yang barang yang sudah tidak terpakai, teman-teman bisa donasikan kepada orang yang membutuhkan. Yang keenam ini paling penting, yaitu olahraga. Karena dari olahraga pun kita bisa meningkatkan imun tubuh kita, dan ini salah satu yang bisa melawan si virus corona ini. Yang ketujuh, mungkin kita bisa lakukan planning ke depan yang harus kita selesaikan. Terus yang kedelapan bisa mengembangkan hobi. Kalian yang tadinya nggak pede nyanyi, coba latihan nyanyi. Yang tadinya masih belajar piano, mungkin kalian bisa lakukan piano, atau mungkin hobi-hobi olahraga lainnya. Terus yang ke-9, misalnya kalian bisa bikin konten bermanfaat. Karena aku yakin sekecil apapun informasi yang kalian punya, kalau memang informasi itu baik, kalian coba share dengan siapapun. Yang ke-10, itu adalah memasak. Nah buat teman-teman mungkin nggak cewek nggak cowok, kalian bisa masak dan tentunya pilih makanan-makanan yang bergizi dan sehat. Nah yang terakhir menurutku adalah saatnya habiskan waktu kalian dengan keluarga. Yang tadinya mungkin jarang ketemu keluarga karena sekarang lagi sering di rumah, habiskanlah waktu dengan keluarga. Entah nonton bareng, masak bareng, nyanyi bareng, atau bahas hal-hal yang menarik, terserah yang kalian suka apapun. Quality time kalian lakukan sebaik mungkin. Jadi dari semuanya, yang terpenting ketika kita sekarang ada di rumah, tetap produktif walau isolasi diri. Karena dengan berdiam diri di rumah, itu tandanya kamu peduli dengan dirimu, dengan sekitarmu, dengan keadaan saat ini. Tetap tenang, lindungi keluarga kita. Tetap tenang karena setiap harinya membawa harapan baru. Tetap tenang karena sebenarnya yang tahu kondisi tubuh kalian tuh ya kalian sendiri. Tetap tenang selama kita jaga jarak, jaga diri dengan benar, dan di rumah aja. Tetap tenang dan jangan menyebarkan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Tetap tenang, lindungi keluarga kita. Yuk, corona bersama-sama.